Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap Anda semua baik-baik saja di dalam Tuhan pada malam hari ini. Anda masih bersama dengan kami Radio Berita Klasik 828 AM. Dan Anda saat ini bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Leo memasuki acara Mutiara Kebenaran. Baiklah, bagi Anda yang sudah menanti-nantikan program ini, Anda sudah tahu bahwa kita membahas dalam kira-kira 1 jam ke depan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita sudah sampai kepada Keluaran pasalnya yang ke-31. Kalau Anda masih baru dengan acara Mutiara Kebenaran, maka ketahuilah bahwa Anda perlu untuk mengikuti acara ini tiap malam. Karena kalau Anda mendengarkan satu kali saja, itu cukup baik ya. Tetapi kalau Anda mendengarkan secara reguler, secara terus-menerus, maka dalam jangka waktu tertentu Anda akan berhasil untuk mempelajari perjanjian lama. Mungkin Anda pelajari Kejadian, Anda pelajari Keluaran. Jadi saya sangat anjurkan untuk bisa mendengarkan acara ini secara rutin. Dengan demikian Anda mendapatkan keseluruhan dari pengajaran itu. Kadang-kadang di pasal-pasal tertentu kita akan membahas dengan penekanan pada kebenaran tertentu. Di pasal-pasal lain kita akan menekankan kebenaran yang lain lagi. Dan kalau itu semua digabung akan mendapatkan suatu gambaran yang utuh ya. Anda juga saya harap bisa ikut membagikan acara Mutiara Kebenaran ini kepada sebanyak mungkin teman Anda. Anda bisa menyuruh mereka untuk mendengarkannya. Kalau Anda ada ketinggalan bagian-bagian tertentu dari Mutiara Kebenaran, jangan takut ya. Kita memiliki rekaman dari semua ini. Anda bisa menghubungi kami dan menghubungi Grace International Theological Seminary ya. Anda bisa hubungi kami di 6471-4156 untuk mendapatkan program Mutiara Kebenaran ini. Oke, baik, kita akan langsung masuk saja ke dalam pembahasan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-31. Kitab Keluaran adalah kitab kedua dalam Alkitab, tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Kitab yang cukup panjang, 40 pasal semuanya, dan kita sudah sampai ke pasal yang ke-31. Artinya sudah 3/4 kita lalui, saudara, 75%. Lumayan juga, kita sudah melihat banyak sekali kebenaran firman Tuhan. Mulai dari bagaimana kondisi Israel yang terpuruk di negeri Mesir, bagaimana mereka diperbudak di sana, bagaimana mereka dianiaya, kemudian bagaimana Tuhan membangkitkan seorang bernama Musa. Bahkan kita melihat sendiri bagaimana kelahiran Musa melalui pimpinan Tuhan dan lain sebagainya. Kita masih mengingat, sepertinya belum lama kita membahas tentang tulah-tulah berbagai mukjizat yang Tuhan lakukan melalui Musa. Kita melihat bagaimana bangsa Israel keluar dengan tangan yang diangkat dari Mesir, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari Laut Merah. Oh, dan begitu banyak lagi. Dan kini kita sudah sampai kepada pasal yang ke-31. Sungguh, kitab Keluaran adalah kitab yang penuh aksi sebenarnya ya. Penuh dengan berbagai kejadian-kejadian yang luar biasa ya. Dan mungkin ada yang berkata bahwa sebagian dari kitab Keluaran membosankan. Ya, mereka bilang ada bagian tentang kemah suci, tentang perabot-perabot kemah suci, dan mereka bilang itu membosankan. Tetapi bagi saya itu tidak membosankan, saudara. Kita bisa belajar banyak, walaupun itu semua adalah simbolisme, tapi kita tahu belajar sesuatu dari simbol-simbol yang Allah pernah gunakan dengan orang Israel. Pasal 31 adalah pasal terakhir ya, sebelum kita masuk kembali lagi ke narasi. Jadi kalau pendengar sekalian mau melihat sedikit outline sementara kitab Keluaran, dari pasal 25 sampai pasal 31 adalah isi dari apa yang Tuhan firmankan kepada Musa di puncak Gunung Sinai. Jadi Anda ingat bahwa Musa naik ke Gunung Sinai, dia sendirian saja. Yosua abdinya ikut dari dekat tapi tidak ikut masuk ke dalam awan, tempat di mana Tuhan menyatakan kehadirannya. Musa sendiri naik ke dalam, masuk ke dalam awan itu, dan Tuhan berbicara kepada dia panjang lebar 40 hari 40 malam. Dan sebagian dari apa yang dibicarakan itu dicatat semuanya dalam Keluaran pasal 25 sampai 31. Jadi dari pasal 25 sampai 31 isinya adalah perkataan Tuhan langsung kepada Musa yang Musa catatkan bagi kita. Nanti di pasal 32 baru kita melihat bagaimana Musa turun dari Gunung Sinai itu. Jadi pasal 31 ini adalah bagian-bagian terakhir. Kalau kita perhatikan lagi pasal 25
Itu mengenai apa, saudara? Pasal 25, Tuhan memberi instruksi bahwa dia akan menyuruh orang Israel membuat ibadah simbolik, membuat kemah suci, membuat perabot-perabotnya. Dan benar, ada perabot-perabot yang disebutkan di sini. Ada tabut perjanjian, perabot yang bisa dibilang paling penting di dalam seluruh kemah suci, dengan tutup pendamaiannya yang melambangkan Tuhan sendiri, melambangkan hadirat Allah. Ada meja roti sajian yang akan ditempatkan di ruang kudus. Ya, ini saya ajak kita lihat sekilas lagi di Keluaran 25, saudara. Ada kandil yang juga di ruang kudus. Ada nanti meja ukupan juga di ruang kudus, ya. Kemudian tentu kemah suci itu sendiri dibuat, ya, di pasal 26 ada banyak sekali instruksinya. Kemudian di luar dari kemah suci ada mesbah korban bakaran. Mesbah inilah tempat di mana dilakukan pengorbanan domba setiap hari 2 kali, pagi dan petang, saudara. Kemudian antara mesbah ini dengan kemah suci ada yang disebut sebagai bejana pembasuhan, ya. Itu sudah kita lihat di dalam pasalnya yang ke-30. Pasalnya yang ke-30 ada bejana pembasuhan. Nah, kita sudah melihat itu semua. Kini sekarang pasal yang ke-31, Tuhan sudah tidak lagi berbicara mengenai perabot-perabot tertentu, tetapi Tuhan kini berbicara mengenai bagaimana cara pembuatan mereka. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Sungguh Engkau layak menerima pujaan dan rasa syukur dari kami. Sungguh ya Tuhan, tak berlebih-lebihan semua puji kepadamu, karena Engkaulah yang telah menyelamatkan kami dengan kasih yang begitu besar. Dan Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau menyelamatkan kami kepada hidup yang berkenan kepadamu. Engkau bukan menyelamatkan kami kepada hidup yang bodoh, hidup yang tidak mengerti akan kehendak-Mu, tapi Engkau ingin setelah kami diselamatkan, kami tahu bagaimana menjadi serupa dengan Engkau. Dan melalui firman-Mu lah kami bisa tahu akan hal itu. Kiranya Engkau yang memimpin kami ketika kami membahas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa, meminta Roh Kudus memimpin kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran pasal yang ke-31, saya baca dulu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ya. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan telah selesai berbicara kepada Musa, memberikan Musa instruksi tentang apa yang harus orang Israel buat, kemah sucinya, perabotannya. Dan kita harus ingat bahwa Musa bukan hanya mendengar lisan saja apa yang Tuhan katakan harus begini seperti yang kita baca di Keluaran, tapi Musa juga ditunjukkan secara visual, saudara. Ini loh barangnya, ya. Jadi kalau kita membaca deskripsi di Keluaran, kadang-kadang kita masih agak bingung. Ini sebenarnya gimana sih? Karena hanya ada suatu deskripsi umum saja. Sampai mendetilnya kadang-kadang bahkan kita agak bingung gitu. Sebenarnya yang dimaksud bagaimana? Karena kadang-kadang bisa ada beberapa interpretasi. Tetapi kita jangan berpikir bahwa Musa kebingungan, ya, mendengar kata-kata Tuhan, karena Tuhan menunjukkan kepada dia secara visual, contoh langsung. Bahkan berkali-kali Tuhan tegaskan kepada dia bahwa engkau harus membuatnya sesuai dengan contoh yang engkau lihat. Seperti misalnya saya ajak kita baca di dalam pasal yang ke-25, saudara, ya.
ayat yang ke-9, pasal 25 ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Tuhan menunjukkan contoh yang sudah jadi kepada Musa. Contoh ini berada di mana, saudara? Dari kitab Ibrani kita temukan bahwa sebenarnya ada satu kemah suci di sorga, kemah suci yang asli. Dan Musa sebenarnya hanya disuruh untuk membuat kopinya, miniaturnya mungkin bisa kita bilang, ya, membuat miniatur kopinya, simbolnya di bumi ini. Ya. Dan orang Israel harus membuatnya. Tentunya banyak sekali barang-barang yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa ini adalah barang-barang yang indah-indah, yang hebat-hebat. Dan dari yang kita baca di dalam kitab Keluaran, sungguh memang sepertinya ini adalah barang-barang kelas 1, saudara, yang bermutu, ya. Kita melihat kandilnya harus dari emas. Kita melihat barang-barangnya dari kayu penaga yang dilapis dengan emas. Anda tahu bahwa kayu penaga adalah suatu jenis kayu yang sangat tahan lama sekali. Mungkin mirip dengan kayu jati begitu kalau di negara kita, ya. Tentu semuanya ini memerlukan keahlian untuk mengolahnya. Musa sudah melihat contohnya. Sekarang tinggal masalah membuatnya. Dia sudah dapat instruksinya, tetapi tidak semudah itu untuk membuatnya. Itulah sebabnya Tuhan di dalam Keluaran 31 ayat 1-11 di sini memberitahukan kepada Musa bahwa sebenarnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, jangan Musa takut, saudara. Musa mungkin sempat bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang mampu untuk melakukan semua ini? Belum lagi dari mana bisa didapat bahan, emas, segala macam yang diperlukan untuk membuat semua ini. Karena Anda boleh baca kembali dalam Keluaran 25-30, itu barang-barang yang diperlukan mahal sekali. Baru kainnya saja, yang kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, untuk membungkus seluruh kemah suci, kemudian membungkus lagi pelatarannya. Belum lagi emas yang dibutuhkan, satu kandil dari emas murni, semua meja yang ukurannya sekian hasta dilapis dengan emas semuanya. Ya, belum lagi tutup pendamaian yang dibuat dari emas murni itu. Tentunya semua itu memerlukan bahan dan memerlukan keterampilan. Tetapi kita melihat di sini bahwa Tuhan telah memikirkan segala sesuatu. Sebenarnya kalau Tuhan ingin melakukan suatu pekerjaan, jangan kita bingung dari mana bisa ada sumber daya, dari mana bisa ada keahlian untuk itu. Karena sebenarnya Tuhan telah memberikan itu kepada orang-orang yang Tuhan telah perintahkan untuk bekerja baginya. Jadi kita dapatkan satu prinsip di sini bahwa pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan cara Tuhan tidak pernah akan kekurangan bantuan dan sumber daya dari Tuhan. Oleh karena itu kita melihat di sini Tuhan bilang, aku sudah menyiapkan orang-orang yang memiliki keahlian untuk itu. Ya, dia tunjuk 2 orang di sini. Di ayat 2 dikatakan di sini telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kemudian juga di samping itu ada temannya lagi, ayat 6, Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Oleh karena itu kita melihat bahwa untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan menyiapkan orang-orang yang telah Tuhan beri keahlian untuk itu. Yeremia pernah bertanya kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang nabi. Dia bilang, aku masih muda, aku tidak mampu. Tapi Tuhan bilang, siapa yang membentuk mulut? Siapa yang membuat manusia? Jangan bilang engkau tidak bisa. Karena aku sudah suruh engkau, maka engkau pasti bisa. Ya. Tuhan menyuruh orang Israel membuat ini. Maka Tuhan telah memberikan kepada mereka keahlian itu juga. Ada orang-orang yang telah diberikan keahlian untuk itu, saudara. Itu dari sisi pandang Tuhan. Kemudian kita lihat lagi dari sisi pandang manusia. Bahwa kalau kita diberikan suatu keahlian tertentu oleh Tuhan, maka itu berarti Tuhan ingin kita mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ketahuilah bahwa segala apa yang kita miliki di dunia ini sebenarnya adalah milik Tuhan, berkat daripada Tuhan, saudara. Nafas kita, hidup kita, waktu yang kita miliki, semua adalah punya Tuhan. Ada orang yang berpikir bahwa waktunya adalah miliknya sendiri, uangnya adalah miliknya sendiri. Oh, salah besar, saudara. Sebenarnya seluruh milik kita adalah milik Tuhan. Tuhan hanya memberikannya kepada kita supaya kita pergunakan untuk memberikan hasil untuk Dia. Itulah inti dari pengajaran perumpamaan Yesus di Injil tentang talenta atau tentang mina, di mana ada hamba yang dipercayakan 1 talenta, ada hamba yang dipercayakan 5 talenta, ada hamba yang dipercayakan 10 talenta. Banyak orang menafsirkan talenta sebagai bakat. Oh, kamu punya bakat ini, kamu punya bakat ini. Sebenarnya talenta tidak berarti bakat, saudara. Bakat termasuk dalam talenta. Tapi talenta itu sebenarnya dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunani, itu adalah suatu ukuran berat untuk mengacu kepada uang, saudara.
ukuran berat dari uang. Jadi tuannya memberikan dia uang. Nah, talenta ini mewakili apa? Sebenarnya bukan hanya bakat, tetapi segala sesuatu yang telah Tuhan limpahkan kepada kita, mulai dari hidup kita, waktu kita, memang bakat juga, tenaga, uang, dan lain-lain sebagainya. Semua itu adalah talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan suatu hari nanti kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tuhan sudah percayakan kepada engkau sekian banyak. Apakah engkau telah mempergunakannya dan memberi hasil bagi Tuhan? Dan semakin banyak diberikan, maka semakin banyak juga tuntutan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan, pada siapa banyak diberi, banyak akan dituntut pertanggungjawab. Oleh karena itu, orang yang memiliki banyak uang, banyak bakat, jangan berpikir, wah, saya ini memang lebih hebat dari orang-orang lain. Banyak hal yang datang kepada kita tanpa kita sadari, saudara. Kadang-kadang saya merenungkan hidup ini. Perbedaan antara satu orang dengan orang lain kadang-kadang tergantung kepada dia lahir di mana, dia lahir kapan, ya. Situasi-situasi yang terjadi dalam hidupnya yang dia tidak punya kontrol. Saya misalnya sempat pernah belajar di Amerika, saya menguasai bahasa Inggris, ya. Dan kalau saya pikir-pikir, ada orang yang mungkin sama pintar dengan saya, tapi dia tidak pernah punya kesempatan itu. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Apakah itu berarti saya lebih hebat daripada dia? Tidak, saudara, ya. Bukan berarti saya lebih hebat daripada dia, tetapi saya telah diberikan oleh Tuhan melalui situasi hidup saya suatu kemampuan yang mungkin tidak semua orang punya. Untuk apa? Untuk saya pergunakan bagi dia. Kalau saya pergunakan untuk maksud-maksud lain lagi, maka nanti itu bagaikan hamba yang talentanya bukan dipakai untuk menghasilkan keuntungan untuk tuannya, melainkan dia hamburkan, atau lebih parah lagi, dia simpan di dalam tanah. Jadi saudara, kalau Anda memiliki talenta apapun, ya, waktu, uang, lain sebagainya, dan bakat juga, ya, keahlian, suatu keahlian tertentu seperti yang dimiliki oleh si Bezaleel ini, saudara. Bezaleel dan Aholiab. Kalau Anda memiliki hal seperti itu, pergunakanlah untuk Tuhan, ya. Dari sisi Tuhan, kita bilang bahwa untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan telah menyiapkan orangnya. Tetapi Tuhan juga tidak memaksa orang-orang itu, melainkan Tuhan ingin agar orang-orang itu tergerak, dan dia tentu dengan rohnya yang menarik dan menggerakkan orang itu melalui khotbah-khotbah seperti ini, melalui orang-orang lain. Tetapi saya ingin mengajak kepada Anda semua, kalau Anda memiliki sesuatu yang Tuhan percayakan kepada Anda, dan saya yakin kita semua memiliki sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan tenaga kita, hidup kita, waktu kita, maka kita harus pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak berkata kita tidak boleh makan atau mengurusi urusan kita sendiri, tetapi adakah kita menggunakannya juga untuk Tuhan? Ini yang penting. Ya, Bezaleel dan Aholiab mungkin mereka dikenal di antara orang Israel sebagai orang-orang yang sangat hebat dalam bidang mereka. Mereka mungkin adalah orang-orang yang sudah dikenal sebagai tukang logam, tukang tembaga, ya, tukang emas. Mereka pintar untuk membuat bentuk-bentuk yang kompleks. Mereka memiliki sentuhan yang tidak ada taranya di antara orang-orang sebangsanya mengenai hal-hal seperti ini. Dan mungkin mereka berpikir, wah, ini hebat sekali saya. Tetapi Tuhan ingin membuat nyata di sini bahwa sebenarnya Tuhan telah membiarkan, mengizinkan dan memberikan semua talenta dan keahlian itu bagi mereka supaya mereka bisa menggunakannya lagi untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga Anda yang memiliki bakat tertentu, bakat musik, ya. Tuhan ingin Anda menggunakannya bagi Tuhan. Anda memiliki bakat berbicara, Tuhan ingin Anda memakainya. Ada orang yang perlu untuk menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan full time, untuk mengabarkan Injil, untuk berkhotbah, untuk menjadi gembala sidang. Diperlukan orang-orang seperti itu yang ingin menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepadanya kembali bagi kemuliaan Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Nah, kita melihat lagi bahwa ada berbagai pelajaran di sini, ya. Bagaimana orang yang tidak mau, ya, memakai apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Oh, orang ini bukan berarti dia akan menggagalkan rencana Tuhan, ya, tapi Tuhan pasti punya orang lain lagi yang bisa dia pakai. Karena apa? Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu siapa yang mau, siapa yang tidak mau. Dari awal Tuhan sudah tahu, dan Tuhan sudah merancangnya sedemikian rupa sehingga pekerjaannya tidak mungkin gagal, saudara. Saya masih ingat ketika Grafe, ya, dalam tahap-tahap awal kita mendirikan gereja, ya. Dan Anda tahu bahwa memulai sebuah gereja memerlukan banyak dana. Perlu dana pembangunan, dana gedung, dana untuk bikin kursi, dana ini, dana itu. Dan kami benar-benar sangat merasakan bahwa saat Jumat suatu gereja penuh dana, kadang-kadang ada orang-orang yang terlalu perhitungan, saudara. Mereka bilang, ini gereja masih kecil, masih
banyak perlu dana ini itu, saya nggak usah kesini dulu lah. Mungkin nanti kalau gerejanya sudah besar, saya baru kembali lagi. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan berarti dengan demikian orang itu telah menggagalkan rencana Tuhan. Bukan berarti orang itu menggagalkan pekerjaan Tuhan karena dia tidak mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun mungkin dia berlimpah-limpah materi, dia menolak seperti itu. Silakan ya. Bukan berarti Tuhan rugi, justru dia yang rugi. Dia tidak mau menjadi saluran berkat, saudara. Bayangkan Tuhan ingin mencurahkan berkat atas jemaatnya, Tuhan ingin mencurahkan berkat atas pekerjaannya, dan Tuhan ingin tahu siapa orang yang ingin dipakai Tuhan untuk menjadi curahan berkat. Ya. Bagaikan Tuhan ingin menumpahkan minyak ke tempat-tempat tertentu, dan Tuhan ingin melihat sebenarnya siapa yang mau dipakai untuk menyalurkan minyak itu. Nah, saya tanya, apakah orang pribadi yang menyalurkan berkat itu akan kekurangan berkat dia sendiri? Apakah orang yang barang pipa yang menyalurkan minyak bisa kekurangan minyak? Saya katakan tidak, ya, tidak mungkin. Ya. Justru ketika dia menolak untuk menjadi saluran berkat, saya rasa justru berkat baginya mengering, saudara. Dan ternyata Tuhan bangkitkan orang-orang lain. Ada orang-orang lain yang rela untuk bekerja bagi Tuhan, rela untuk menggunakan apa yang dia miliki bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sudah tahu siapa yang nolak, siapa yang akan rela, siapa yang menerima, dan rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, Tuhan buat dalam kemahatauannya sehingga tidak mungkin gagal. Nah, kita dapatkan di sini di dalam Kejadian pasal yang ke-31 ya. Bezaleel dan Aholiab, saudara. Kita melihat lagi ada pelajaran berikutnya. Apa pelajaran berikutnya? Bahwa rupanya kepada tiap-tiap orang Tuhan berikan kemampuan, keahlian, dan posisi yang berbeda-beda. Tuhan tidak suruh Harun untuk membuat ini karena Tuhan memang memiliki tugas lain untuk Harun. Sebaliknya, Bezaleel dan Aholiab tidak boleh berkata, enak sekali Harun jadi imam, saya mau jadi imam. Tidak, saudara. Mereka sudah diberikan porsinya sendiri juga. Baiklah tiap-tiap orang yang menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk melayani Tuhan. Tidak perlu kita hanya menginginkan posisi-posisi tertentu saja ya. Di dalam gereja ini adalah hal yang penting sekali. Biasanya banyak orang berebutan untuk pelayanan-pelayanan tertentu yang sepertinya wah, yang pelayanan-pelayanan yang terlihat keren dari luar ya. Mungkin banyak yang ingin mimpi nyanyi, banyak yang ingin berkhotbah dan sebagainya. Oh, baik saudara, kalau memang Anda diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk itu, mengapa tidak? Tetapi banyak juga orang yang sebenarnya Tuhan tidak menuntut itu daripada dia. Ya, mungkin dia hanya perlu setia dalam apa yang menjadi bidang dia, saudara. Kalau semua orang ingin pimpin nyanyi, semua orang ingin berkhotbah dalam sekaligus, maka akan jadi kacau. Makanya jemaat diibaratkan sebagai suatu tubuh dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Anda boleh baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya buka sebentar. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ya. Saya lihat di sini ayatnya yang ke-12 hingga seterusnya, hingga ayat 26, atau coba kita baca dulu. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus, katanya. Langsung saja lompat ke ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi jelas sekali. Dalam masih pasal 12 ini, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 dan seterusnya juga jelas, saudara. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi kita melihat di sini cukup jelas bahwa Tuhan memberikan kepada tiap-tiap anggota tubuh, yaitu jemaat lokal, hal-hal yang berbeda-beda supaya mereka bisa menjalankan fungsi yang berbeda-beda yang
digabung menjadi satu tubuh yang sehat. Nah, kalau semuanya ingin menjalankan satu fungsi, tidak ada yang mau kebersihan, tidak ada yang mau security, yang menjaga parkir, tidak ada yang mau jaga sekolah minggu, tidak ada yang mau, semuanya mau satu aja tugas itu. Nah, maka akan menjadi terjadi kekacauan. Tetapi kita lihat di sini Tuhan memberikan kepada Bezaleel dan Aholiab keahlian mereka, pelayanan mereka, tugas mereka. Kepada Harun dan anak-anaknya diberikan tugas sebagai imam. Nanti belakangan kita lihat kepada suku Lewi Tuhan berikan tugas tersendiri. Kepada Musa dan Yosua ada tugasnya sendiri. Dan baiklah kita masing-masing menempatkan diri sebagaimana yang Tuhan berikan. Jangan pula kita iri, jangan kita berebutan ingin melakukan suatu hal padahal bukan itu porsi kita. Oke, sekarang coba kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lihat sekarang masih dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17 pada saat ini. Keluaran 31 ayat 12 sampai 17 saya bacakan dulu untuk saudara sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita mendapatkan satu aspek lain lagi dari hukum Taurat yang Tuhan ingin tekankan. Setelah memberitahu kepada mereka tentang benda-benda yang dipakai dalam penyembahan simbolik, yaitu ada kemah suci, ada tabut, ada mezbah, ada meja ukupan, meja roti sajian dan lain sebagainya. Itu benda-bendanya. Kemudian Tuhan memberitahu cara pembuatannya dan siapa-siapa yang Tuhan telah tunjuk untuk membuatnya. Maka pada bagian akhir dari pasal 31 sebelum Musa turun, Tuhan mengingatkan kepada mereka lagi waktunya, saudara. Kapan mereka datang dan menyembah secara simbolik itu. Dan ternyata waktunya adalah pada hari Sabat. Nah, ini adalah pada zaman ibadah simbolik. Coba kita lihat sekarang di dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Saya ajak kita buka dalam Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-19. Sedikit background, Yohanes pasal 4 ini Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Dalam ayat yang ke-19, perempuan Samaria itu berkata begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi perempuan Samaria ini sedang mempermasalahkan tempat penyembahan. Dan menurut hukum Taurat itu harus di Yerusalem, saudara. Tetapi di ayat 21 kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Akan datang dan sudah tiba. Artinya akan datang tapi sudah tiba. Zaman perubahan dari ibadah simbolik menjadi ibadah hakikat sudah datang pada zaman Yesus, tetapi juga akan tiba. Jadi zaman Yesus adalah suatu zaman transisi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi jelas sekali dari satu ayat ini Tuhan berkata bahwa dulu di zaman ibadah simbolik menyembah harus di Yerusalem. Tapi sekarang masalah tempat tidak masalah lagi, kamu bisa menyembah di mana saja. Dulu
Dengan logika yang sama kita melihat Tuhan ingin agar orang Israel menyembah Dia pada hari Sabat. Tetapi sekarang kita menyembah Tuhan setiap saat, saudara, setiap hari. Nah, tentu kita memiliki teman-teman kita, ya, orang Advent, orang yang lain lagi yang ngotot, saudara, bahwa hari Sabat tetap berlaku sampai dengan saat ini, dan bahwa orang Kristen tetap harus memperingati Sabat, tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, kebaktian pada hari Sabtu, dan Sabtu dijadikan hari kudus dan sebagainya. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan mereka suka juga mengambil ayat ini dalam Keluaran pasal 31. Mereka bilang, lihat, perhatikan baik-baik, ya. Ayat yang ke-13 katanya, ini adalah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, katanya. Kemudian ayat yang ke-17 lagi, ini adalah suatu peringatan untuk selama-lamanya, katanya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi mereka bilang ini tetap berlaku, ini selama-lamanya, turun-temurun. Tetapi ada beberapa hal yang mereka benar-benar tidak pahami. Nomor satu, mereka tidak memahami tentang ibadah simbolik dengan ibadah hakikat ini. Bahwa tentu kita bisa menyembah Tuhan pada hari apa saja sekarang, bukan hanya pada hari Sabat, saudara. Bukan pada saat-saat tertentu saja, tapi pada setiap saat dalam hidup kita. Dan mereka salah untuk menerapkan ayat-ayat dalam Keluaran pasal 31 ini. Perhatikan bahwa Keluaran pasal 31, Tuhan membuat perjanjian yang kekal ini mengenai hari Sabat bukan dengan kita, melainkan dengan orang Israel. Ya, perhatikan di dalam ayat yang ke-13, katakanlah kepada orang Israel. Ya, Tuhan berbicara kepada orang Israel bahwa ini adalah menjadi peringatan yang turun-temurun antara Allah dengan orang Israel. Ayatnya yang ke-17, antara aku dan siapa, saudara? Antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Jadi ini mungkin saja peringatan Tuhan yang selama-lamanya dengan Israel. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh gereja, jemaat lokalnya, orang-orang Kristen pada zaman ini untuk memperingati Sabat. Tidak pernah. Bahkan sebaliknya, Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan bahwa untuk jemaatnya Sabat tidak lagi berlaku. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang kelima, saudara. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Perhatikan, Yesus meniadakan hari Sabat. Apakah cukup jelas? Apakah kurang jelas? Saya harap kalau ada di antara pendengar sekalian yang masih terkungkung oleh kesalahan ini, Anda bisa mencelikkan mata rohani Anda dengan melihat ayat-ayat firman Tuhan. Yesus meniadakan hari Sabat. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan lain, Markus pasal 2 misalnya, Markus pasal 2 ayatnya yang ke-27, dia berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dia ingin berkata bahwa Sabat tidak pernah diberikan untuk menjadi suatu beban, seperti sebagaimana diajarkan oleh orang-orang Farisi dan Saduki, tetapi Sabat diberikan untuk kepentingan manusia bahkan. Nah, kepentingan apa itu nanti kita akan lihat, saudara. Yang jelas, Sabat diberikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia yang harus menjadi budaknya Sabat. Sampai-sampai tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan bahkan dia menyatakan juga anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berhak untuk mencabutnya, dia berhak untuk memodifikasinya, dia berhak untuk mengatakan bahwa untuk jemaatnya Sabat tidak berlaku. Satu hal lagi yang saya lihat menjadi ketidakkonsistenan dari grup-grup yang tetap ingin orang Kristen merayakan Sabat atau memperingati Sabat adalah mereka suka mengambil ayat ini. Lihat, kita harus, ayat ini mengatakan ini adalah peringatan untuk selama-lamanya. Kita tetap harus lakukan ini. Dan mereka tidak mau mengerti kalau kita bilang, oh ini adalah hukum Taurat, kita tidak di bawah hukum Taurat. Ini ibadah simbolik, kita tidak di bawah ibadah simbolik, kita sudah ibadah hakikat. Mereka tidak mau terima. Mereka bilang, ini adalah firman Tuhan, tidak bisa lenyap, tidak bisa dihilangkan. Tapi saya lihat tidak konsisten, saudara. Tidak konsisten di mana? Kalau Anda mau benar-benar peringati ini dengan tepat, Anda harus lakukan juga ayat yang ke-15, saudara. Apa itu ayat yang 15? Bagian terakhir, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Saya ingin tanya kepada gereja-gereja yang mempraktekkan Sabat ini, mau nggak mereka menerapkan ini? Kalau ada anggotanya yang ketangkap melakukan pekerjaan, dia dihukum mati. Ya. Anda boleh baca di dalam kitab Taurat ya bahwa
Pernah suatu ketika di zaman Musa ada orang yang kedapatan sedang mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat dan dia ditangkap dihukum mati. Ya. Maukah gereja-gereja yang menjalankan Sabat itu menerapkan ini? Kalau ada anggota jemaatnya yang cuci mobil hari Sabtu dihukum mati, ya tentu tidak mungkin, saudara. Nah, ini berarti memang tidak Alkitab itu tidak bisa kita ambil sesuatu yang memang Tuhan bikin untuk zaman itu tapi tidak untuk zaman kita. Tidak bisa kita langsung mentah-mentah ambil begitu saja. Ini namanya pendekatan dispensasional, saudara. Kita harus mengerti bahwa pada zaman tertentu Tuhan menuntut tertentu. Buktinya hari ini kita tidak mempersembahkan domba, ya. Tidak ada yang mempersembahkan domba karena anak domba Allah sudah tersalib bagi kita, sudah disembelih. Nah, sama hari Sabat juga sudah berlalu. Itu sudah berlalu. Terimalah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kita dapatkan lagi ada banyak indikasi dalam Alkitab bahwa jemaat mula-mula tidak pernah kebaktian secara rutin pada hari Sabtu. Sebaliknya mereka kebaktian secara rutin pada hari Minggu. Anda bertanya kepada saya, dari mana penginjil Stephen tahu bahwa jemaat mula-mula kebaktian hari Minggu? Jelas dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 1 dan 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jelas sekali di sini. Pada hari pertama tiap-tiap minggu, hendaklah kamu menjalankan kolekte. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi hari pertama apa? Hari Minggu, saudara. Pada hari Minggu, ya setiap minggu, istilahnya pada hari pertama tiap-tiap minggu. Jadi setiap hari Minggu, gitu. Hendaklah kamu masing-masing menyisihkan sesuatu. Jadi persembahan. Kalau setiap hari Minggu persembahan, maka saya bisa yakinkan dan saya bisa percaya bahwa mereka kebaktian pada hari Minggu, ya. Apakah saudara setuju atau tidak? Ini saya kembalikan, dan orang yang berpikiran sehat tentunya mestinya setuju, saudara. Jadi saya harap cukup jelas di sini mengenai hari Sabat. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apa pelajaran dari hari Sabat ini bagi kita, ya? Dari segala macam benda-benda simbolik lain kita bisa menarik pelajaran. Dari kemah suci kita menarik pelajaran, dari domba kita menarik pelajaran tentang Yesus Kristus, dari mesbah ukupan segala macam kita sudah tarik pelajaran yang simbolik itu ada pengajarannya juga, ya. Nah, walaupun kita tidak merayakan atau memperingati Sabat, adakah pelajaran yang bisa kita serap daripadanya? Saya katakan ada. Apa yang bisa kita serap dari pelajaran, apa yang bisa kita tarik dari hari Sabat ini? Yaitu bahwa sebagaimana Sabat itu kudus bagi Tuhan pada zaman simbolik, maka kita perlu juga menguduskan waktu-waktu tertentu bagi Tuhan. Nah, ketika saya mengatakan kita perlu menguduskan waktu-waktu tertentu bagi Tuhan, saya tidak sedang bermain sihir, saya tidak sedang bermain mistikan, karena di dalam kekristenan ini dan di dunia secara keseluruhan, kata kudus ini telah disalah mengerti dengan sedemikian parah. Banyak orang kalau mendengar sesuatu yang kudus, anggapan dia itu artinya itu punya suatu mantra, suatu kemampuan tertentu, ya. Wah, ini adalah pedang yang kudus, katanya. Wah, artinya ini bisa tusuk setan. Wah, ini ada ruangan kudus. Wah, artinya di ruangan ini setan gak bisa masuk. Artinya di sini ada kekuatan khusus. Jadi kata kudus ini yang kudus, hari yang kudus. Oh, Sabat hari yang kudus. Ini jadi hari penuh berkat, katanya. Kalau kita bikin dosa hari ini nanti diampuni, atau segala macam tahayul-tahayul seperti itu. Tetapi tidak demikian. Kata kudus dalam bahasa asli Alkitab memiliki pengertian sebenarnya terpisah, ya. Jadi ketika sesuatu barang atau suatu hal itu kudus bagi Tuhan, artinya itu adalah barang yang terpisah, yang khusus, yang telah disisihkan, dipisahkan dari yang lain bagi Tuhan. Saya sudah pernah bahas ini. Kalau saya punya uang, ya, saya punya uang 100.000 dan 50.000-nya saya sisihkan untuk Tuhan, maka bisa dibilang ini adalah 50.000 uang yang kudus bagi Tuhan, ya. Karena dia sudah dipisahkan. Ini adalah uang yang saya mau berikan untuk Tuhan, ya. Apakah uang itu saya dapatkan dari tukang warung dapat dari tukang jalanan dapat dari tukang pembunuh dapat dari pelacur dapat dari penculik dan lain sebagainya, terserah, saudara. Ya, nggak masalah. Yang penting adalah bahwa
uang ini sekarang saya sisihkan bagi Tuhan, maka uang ini kudus bagi Tuhan. Demikian juga Sabat ya. Sabat dikatakan kudus bagi Tuhan bukan karena hari Sabat ada unsur-unsur magic tertentu bahwa kalau di hari itu bikin ini jadi berhasil atau lain sebagainya. Ini tahyul. Tetapi maksudnya Sabat dikhususkan bagi Tuhan, dipisahkan. Pada hari Sabat orang dipaksa oleh Tuhan berhenti bekerja supaya merenungkan hal-hal rohani, supaya membaca firman Tuhan, supaya datang ke kemah suci atau bait Allah untuk bersekutu untuk di sana. Jadi ini adalah hari di mana kegiatan-kegiatannya berpusat pada Tuhan. Nah, ini sangat menyedihkan sekali bahwa manusia perlu yang seperti itu, tapi memang perlu, saudara. Nah, kita di zaman ibadah hakikat ini ya, apa yang bisa kita tarik pelajaran? Kita tidak lagi memperingati Sabat, tapi kita juga masih perlu untuk memisahkan, mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk Tuhan. Waktu di mana kita membaca firman Tuhan, waktu di mana kita berjemaat, waktu di mana kita melayani Tuhan, waktu di mana kita berdoa, waktu yang kita habiskan untuk Tuhan. Kita perlu untuk memisahkan waktu seperti itu. Kalau di perjanjian lama itu dipaksa bagi mereka, Sabat pokoknya sampai diancam hukum mati. Maka kita yang sudah mengerti, kita yang sudah dicelikkan, kita yang hidup di zaman ibadah hakikat ini, semestinya kita justru dengan kesadaran sendiri melakukannya. Nggak perlu dipaksa, nggak perlu diancam hukuman mati. Kita memisahkan waktu-waktu tertentu untuk Tuhan, saudara. Justru seharusnya lebih dari 1 hari dalam seminggu bahkan. Karena kita sudah mengerti lebih. Jadi saya harap ini justru menjadi pelajaran bagi kita. Sisihkan waktu bagi Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini sekarang ayat yang ke-17 ada suatu kesimpulan. Dikatakan sebab katanya ya 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Kenapa di zaman dulu ada Sabat? Kenapa 1 minggu 7 hari? Karena itu pola yang Tuhan berikan. 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Dan ayat ini merupakan ayat yang kuat sekali untuk membantah segala macam teori evolusi, untuk membantah teori-teori Kristen yang berkompromi. Ya, evolusi berkata dunia kita diciptakan berjuta-juta tahun. Saya katakan omong kosong, ya, omong kosong. Tidak ada bukti sama sekali, ya. Dan kalau Anda tidak percaya, Anda boleh ikut kelas saya ya, di ilmu pengetahuan dan Alkitab, ya. Nah, kita membuktikan di sana bahwa evolusi sama sekali tidak punya bukti bahwa bumi kita berusia jutaan tahun. Itu semua adalah rekayasa atau kesalah mengertian atau interpretasi data yang salah. Justru ada banyak sekali bukti bahwa bumi kita hanya ribuan tahun umurnya. Nah, kita dapatkan di sini bahwa jelas sekali ya, Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Dan ada banyak orang Kristen yang termakan dengan evolusi, mencoba berkompromi. Mereka bilang bahwa 1 hari itu 1000 tahun, bahkan berjuta-juta tahun. Saya katakan juga mustahil, karena Tuhan bilang 6 hari. Kalau Tuhan maksudkan berjuta-juta tahun, dia akan sebut berjuta-juta tahun. Tetapi Tuhan bilang 6 hari, ya. Nah, jadi 6 hari, dalam 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apalagi yang kurang sederhana dibandingkan hal seperti itu? Saya rasa ini cukup sederhana dan ini gampang sekali dimengerti. Hanya perlu diterima dengan iman, bukan iman yang buta juga, tapi iman yang bahkan kalau kita telusuri berdasarkan ilmu pengetahuan cocok, saudara. Cocok ya. Ilmu pengetahuan yang benar cocok dengan Alkitab. Dan Anda bisa saya undang untuk ikut dalam kelas ilmu pengetahuan Alkitab di GITS kalau Anda tidak percaya akan hal itu. Baiklah, kita sudah membahas banyak hal dan kita akan masuk ke dalam pasal yang ke-32 karena saya lihat sebenarnya ayat 18 dari pasal 31 ini masih berhubungan dengan pasal 32, jadi kita akan bahas itu di pasal yang ke-32. Nah, pada saat ini kita akan akhiri dulu pembahasan kita di pasal yang ke-31. Jadi saya akan undur diri dulu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin ingatkan lagi bahwa apa yang telah kita bahas, saya undang pendengar sekalian, saya himbau dan saya benar-benar bergumul dengan saudara sekalian agar itu jangan menjadi sesuatu yang asal lalu saja. Anda mendengarkan RBK, ada banyak kebenaran yang Anda dapatkan di sana. Jangan berpangku tangan, ya, tetapi beraksilah sesuai dengan kebenaran yang Anda ketahui. Ambillah langkah untuk membela kebenaran itu, untuk menegakkan, untuk menyiarkan kebenaran itu. Ya, jangan Anda menjadi pendengar firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Ambillah langkah ketaatan di hadapan Tuhan.
Baik, sekali lagi saya Dr. Steven Anselm Liao saat ini mengucapkan selamat malam. Sampai berjumpa kembali dalam sesi berikutnya, masih di Mutiara Kebenaran, masih di Radio Berita Kasih. Maranatha.